Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalaman amma ba'd. Dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, agar supaya betul-betul bisa mendapatkan keutamaan fadilah yang terkait dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, saya kira perlu kita memahami, mengilmuni terhadap ibadah puasa yang kita lakukan ini. Puasa ini ibadah yang punya karakter yang berbeda. Kalau ibadah pada umumnya itu adalah fi'lus syai', artinya ibadah yang bersifat fi'lus syai', mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, sehingga dalam ibadah itu ada sesuatu yang dikerjakan. Salat itu ibadah yang fi'lus syai', ada syarat, ada rukun yang dikerjakan. Begitu pula haji adalah fi'lus syai', ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa ini adalah tarkus syai', ibadah yang bersifat tarkiyah, tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan dalam puasa itu, malah justru kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, imsakun anil muftirat, mencegah atau meninggalkan sesuatu yang bisa meninggalkan, yang bisa membatalkan terhadap pelaksanaan ibadah puasa itu. Maka oleh karena itu, dengan model atau karakter yang berbeda, puasa ini adalah ibadah yang sangat privasi, ya, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat. Tarkus syai', sesuatu yang bersifat meninggalkan itu kan tidak ada pekerjaan yang bisa dilihat. Kalau sholat itu ada sesuatu yang dikerjakan sehingga bisa dilihat. Potensi untuk dipamerkan itu sangat besar lah. Ibadah haji itu potensi untuk dipamerkan sangat besar karena fi'lus syai', ada sesuatu yang dikerjakan. Tapi kalau puasa karena tarkus syai', maka tidak ada sesuatu yang bisa dipamerkan. Sehingga dalam hadits qudsi itu Allah dawuh, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk saya dan saya yang akan memberikan balasan itu. Nah, oleh karena itu maka di dalam ibadah puasa ini kita berlatih untuk membangun sebuah amalan, sebuah ibadah yang betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah, karena kita dilatih untuk melakukan itu tanpa harus memamerkan apa yang kita lakukan itu kepada siapapun, dan semuanya harus betul-betul karena Allah. Nah, di dalam syariat Islam itu pasti ketika disyariatkan itu, segala hal yang ditentukan dalam Islam itu pasti makdurun alal mukallafin. Segala sesuatunya pasti memungkinkan untuk bisa dilakukan. Jadi dalam standar yang normal, maka semua syariat agama itu memungkinkan bagi orang mukallaf itu untuk bisa melakukan itu. Sehingga Allah tidak mungkin mensyariatkan sebuah ajaran agama yang aturan itu tidak mungkin untuk dilakukan. Semua adalah makdurun al-mukallafin, semuanya memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh setiap mukallaf itu. Dalam standar yang normal, bahasa fikihnya itu ikhtiyariyah. Dalam kondisi yang normal, tidak ada kondisi yang memaksa keluar dari kenormalan itu, maka sesungguhnya hukum itu bisa dilaksanakan itu. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu di mana orang karena uzur tertentu, maka dalam Islam itu ada namanya rukhsah. Jadi ketika hukum masih dalam ketentuan yang bersifat asal, maka itu disebut dengan azimah. Azimah itu adalah hukum yang berlaku dalam standar yang normal. Contohnya kalau sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat. Pada dasarnya orang yang punya kemampuan puasa itu dia harus melakukan ibadah puasa. Itu namanya hukum azimah, bahwa bangkai itu adalah haram, itu hukum azimah. Hukum yang diberlakukan dalam kondisi yang normal.
yang dimana semua orang mukallaf itu memungkinkan untuk bisa melakukan aturan hukum itu. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal, di mana karena uzur tertentu, seseorang boleh tidak melakukan sesuai dengan standar hukum yang pertama tadi. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah. Ada rukhsah. Sehingga dalam ibadah puasa, ada orang-orang tertentu yang diberikan dispensasi, diberikan rukhsah untuk tidak melakukan puasa itu pada waktu yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan itu. Ini yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu ada dispensasi, di mana seseorang boleh tidak melakukan sesuai dengan standar hukum asal itu. Jadi kalau dalam ibadah puasa ini, maka bentuknya adalah seseorang boleh tidak berpuasa pada waktu yang ditentukan. Yang perlu kita pahami bahwa puasa ini kategorinya adalah ibadah yang muakkad, yang dibatasi oleh waktu. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah itu yang muakkad, ada ibadah yang mutlaqun anit tauqid. Kalau ibadah itu muakkad, maka dia harus dilakukan pada waktu yang ditentukan. Bagi orang yang tidak punya alasan untuk menunda terhadap pelaksanaan ibadah itu. Nah, itu yang disebut dengan ibadah yang sifatnya muakkad. Maka ketika dilakukan pada waktunya, dia namanya ibadah yang adaan. Adaan itu dilakukan tepat pada waktu yang ditentukan. Tetapi ketika orang dalam keadaan punya uzur, dia boleh melakukan tidak pada waktu yang ditentukan itu. Ya, contohnya kalau dalam puasa, bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, boleh dia tidak puasa itu. Bagi orang yang bepergian, boleh dia tidak berpuasa pada waktu yang ditentukan itu. Tapi harus fa'iddatun min ayyamil ukhar. Dia punya kewajiban untuk menghitung berapa yang dia tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan yang ditentukan itu, pada untuk dilakukan qadha pada waktu setelah Ramadan nanti. Itu diantara orang-orang yang diberikan dispensasi, yang tadi diberikan rukhsah untuk tidak melakukan ibadah puasa di bulan atau di waktu yang ditetapkan itu. Sehingga dari aspek ini, hukum Islam itu adalah hukum yang sangat manusiawi, hukum yang sangat memahami terhadap kondisi manusia. Jadi tidak memaksakan untuk melakukan sesuatu di luar batas kemanusiaan. Ya, contohnya kayak puasa begini nih, gitu ya. Ketika kondisi di mana ada yang membahayakan baik untuk dirinya maupun untuk anaknya, gitu, dia boleh tidak melakukan puasa pada waktu yang ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan, tetapi dengan catatan dia harus melakukan qadha, harus nyaur di luar bulan Ramadan ini. Itu ada aturannya. Kalau khawatir kepada dirinya sendiri saja, maka dia cukup mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi ketika dia khawatir terhadap anaknya, maka dia harus melakukan qadha dan membayar fidyah. Ya, ini aturan fikihnya seperti itu. Nah, prinsip dasarnya adalah pada dasarnya semua hukum memungkinkan untuk dilakukan maqdurun 'alal mukallafin dalam kondisi standar dan kondisi yang normal, tetapi ketika dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dia boleh melakukannya di luar waktu yang ditetapkan ini. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa ibadah puasa itu adalah merupakan bentuk edukasi kepada kita yang bersifat mubasyar, yang bersifat langsung, direct. Kita dilatih untuk menjadi orang yang punya kesabaran, dilatih untuk punya orang yang punya kualitas, kemampuan untuk bisa menahan diri dalam banyak hal yang terkadang hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita saat ini itu menjadi problem yang sangat besar. Orang ketika tidak punya kemampuan menahan diri dari berbagai macam ujian dan godaan, dari berbagai macam problem yang menekan di dalam kehidupannya, maka ketidakmampuan untuk mengendalikan diri itu akan menjadi masalah yang bisa menjadikan segala sesuatunya menjadi berat dan menjadi berantakan karena tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri.
Puasa itu direct, kita dilatih secara langsung merasakan lapar, merasakan dahaga. Kalau ibadah yang lain itu masih ada jarak, bentuk karakter yang diinginkan itu masih harus ada proses. Tapi kalau puasa langsung kita mengalami berlapar-lapar, mengalami kita dahaga, yang lalu kemudian itu bisa menjadikan pembentukan dalam karakter diri kita untuk senantiasa merasakan dan punya kepedulian terhadap orang lain. Jadi intinya puasa adalah kewajiban yang penuh hikmah, penuh fadhail, penuh keutamaan. Lalu yang kedua, sebagai bentuk kewajiban, dia pasti bisa dilakukan bila mana tidak memungkinkan pada standar hukum aslinya azimah tadi, Allah memberikan rukhsah, dispensasi pada orang-orang tertentu, termasuk orang yang dalam keadaan bepergian, untuk tidak melakukan puasa pada waktu yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Tetapi rukhsah itu tetap harus ada standar, ada ilat hukum yang membenarkan, sehingga ada syarat-syarat orang bisa mendapatkan dispensasi itu, penundaan waktu ibadah itu. Ya contohnya orang karena bepergian. Dalam kasus bepergian itu ilat hukumnya harus jelas. Ilat hukum yang ditetapkan untuk membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa itu karena lis safar, bukan karena lil masyaqqat. Nah, ini yang lalu menjadi perdebatan. Orang yang pergi, meskipun dalam bepergiannya itu dia tidak timbul masyaqqat, kalau perginya itu sudah memenuhi ketentuan dalam masafah yang ditentukan, jarak yang ditentukan, yaitu kira-kira sekitar 83-85 km lah, mendekati 90 km antara itu, maka orang boleh untuk tidak berpuasa meskipun perginya tidak menimbulkan masyaqqat. Karena masyaqqat itu sesuatu yang sangat relatif. Hukum tidak boleh ditetapkan berdasarkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, yang pasti itu apa ilatnya? Lis safar. Karena pergi gitu. Pergi itu sesuatu yang terukur, bisa dilihat, sehingga itu yang menjadi alasan seseorang untuk boleh tidak melakukan puasa itu. Nah, itu rukhsah. Sehingga sekali lagi rukhsah atau dispensasi bagi orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu tetap harus memenuhi alasan-alasan, ilat, prosedur, ketentuan, persyaratan yang ditentukan, sehingga tidak gampang untuk lalu kemudian tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini. Dan semua persoalannya sesungguhnya kembali kepada keimanan. Bagi orang yang beriman, maka tentu tidak ada sesuatu yang berat di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa ini. Nah, oleh karena itu maka kita usahakan puasa yang akan kita lakukan dalam beberapa hari nanti ini betul-betul menjadi bagian dari cara kita melatih diri kita, memperkuat karakter diri kita, karakter kepedulian, karakter kesabaran, karakter handling problem, punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul puasa membawa hikmah, membawa fadilah, keutamaan-keutamaan yang mampu untuk menjadi bekal modal kita untuk menghadapi kehidupan berikutnya ini. Madrasah kehidupan. Puasa itu adalah madrasah. Bulan syahrul ilmi, syahrul ibadah. Ya. Di dalam bulan ini kita menempa dan memperkuat diri kita untuk betul-betul menjadi orang yang punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang terbaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.